Kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dengan saya secara 5 menit bersama firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya diam di dalam kita, sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kasih Tuhan, sebelum Yesus datang ke dunia ini, tidak ada seorang pun yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yesuslah satu-satunya orang yang memanggil Allah dengan sebutan Bapa, karena dia memang Bapanya. Kasih Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepanjang 3,5 tahun pelayanannya, kita selalu melihat Yesus selalu memanggil Tuhan, memanggil Allah, tidak pernah dengan sebutan Allah. Dia selalu memanggilnya dengan sebutan Bapa. Ketika dia membangkit Lazarus, dia berkata, Bapa, aku percaya engkau selalu mendengarkan aku, dan sekarang juga aku percaya engkau masih mendengarkan aku. Nah, semua selalu dia menyebutnya dengan sebutan Bapa. Dia tidak pernah menyebutnya dengan sebutan Allah. Tetapi ketika di kayu salib, saat-saat kematiannya, dia menyebut Tuhan dengan kata-kata Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kasih Tuhan, pada saat itu dia telah mengambil posisi kita, yang seharusnya kita tidak boleh memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Kita hanya boleh menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Tapi ketika dia ada di kayu salib menjelang kematian dia menyerahkan hidupnya. Dia tidak sekedar menebus dosa kita, dia mengambil alih posisi kita. Bahkan kita, posisi dia sebagai anak, dia berikan kepada kita. Sehingga pada saat dia mengambil posisi kita, dia sudah tidak boleh lagi menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Sehingga dia harus memanggil Tuhan, memanggil Allah dengan sebutan Allahku. Maka dia berkata, Allahku, Allahku meninggalkan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepanjang pelayanan dia, Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Tapi ketika dia di kayu salib, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah benar-benar meninggalkan dia. Dengan satu tujuan adalah kita ambil alih posisi Yesus, sehingga Allah bisa berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Nah, kalau hari ini Allah menyebut bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, itu semata-mata posisi kita telah diambil oleh Yesus. Bapa di surga telah meninggalkan Yesus di kayu salib pada saat itu. Kedua hal besar yang dia lakukan itu adalah, pertama, dia telah meninggalkan posisi dia sebagai anak, dia ambil posisi kita sebagai rakyat biasa, orang biasa, sehingga yang biasanya kita sebut dia Allah, hari ini kita biasa bersebut dia Allahku, Allahku, ya Allah, ya Bapa, ya Bapa, ya Allah. Hari ini satu berkat besar buat kita bisa memanggil Tuhan dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Seandainya Yesus tidak mati di kayu salib dan dia tidak mengambil posisi kita sampai hari ini untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa saja, itu tidak memungkinkan. Yesus mau kita mempunyai pandangan yang berbeda terhadap Tuhan kita. Hari ini biarlah lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita, cara pandang kita, cara kita melihat Allah itu berbeda. Bahwa kita tidak memandang Allah hanya sebatas sebagai Tuhan belaka, tapi dia itu adalah Bapa kita. Nah, dia telah mengorbankan segala-galanya buat kita. Dia telah memberikan nyawanya kepada kita. Bahkan kita pernah berkata, sesuatu yang paling berharga sudah dia serahkan kepada kita, apalagi yang lain. Semuanya itu akan dia karuniakan kepada kita. Nah, kalau sesuatu yang paling berharga telah dia berikan, saya percaya yang lain juga akan dia berikan. Kasih Tuhan, marilah mulai hari ini cara pandang kita, cara kita melihat, sudut pandang kita terhadap Allah itu berbeda. Bahwa dia itu adalah Bapa kita, Bapa yang selalu mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan Yesus di kayu salib. Dan Yesus telah berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga hari ini kita bisa berkata, Bapakku, Bapakku, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Karena ada sebuah pergantian posisi pada salib pada masa itu. Jadi kasih Tuhan bahwa salib tidak hanya berbicara kepada sekedar pengampunan dosa belaka, tetapi salib juga membuat kita menjadi anak Tuhan. Sehingga banyak sekali dalam Alkitab bahwa sesungguhnya engkau adalah anak.
Sehingga ketika engkau anak, engkau berhak menerima berkat Tuhan, engkau berhak menerima warisan. Maka kita adalah ahli waris daripada kerajaan surga, karena kita adalah anaknya. Demikianlah firman Tuhan 5 menit ini. Tuhan memberkati.